Rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini merupakan rangkaian kegiatan UAS yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Rekan-rekan, kegiatannya adalah bisa mengembangkan tema dengan gagasan konten baik pendek maupun panjang, kemudian mampu melakukan analisis terhadap konten, dan yang terakhir adalah bisa berbagi konten tentang web pribadi. Nah, untuk kegiatan ini silahkan rekan-rekan nanti melihat petunjuknya yang singkat gitu ya. Jadi pada web ini rekan-rekan akan membuat web pribadi seperti proyek kita terdahulu. Web pribadi tersebut terdiri dari konten pendek dan konten panjang gitu kira-kira. Nah, untuk contohnya rekan-rekan bisa melihat web utuhnya di ini di URL ini, dan web pendeknya juga ada di sini. Nanti jika Anda ingin melihat silahkan nanti melakukan klik untuk menuju ke web yang dituju. Contohnya seperti ini. Nah, demikian. Nah, dari konten-konten yang ini contoh contoh konten pendek seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Silakan rekan-rekan membuat, namun berdasarkan tema web masing-masing, tema web pribadi masing-masing. Jadi tidak harus mengikuti saya yang seperti yang kemarin, ada yang kuliner, ada yang tentang pembelajaran apa. Nah, itu dipersilahkan. Nah, setelah itu Anda akan mengisi tentang pengembangan konten. Di sini Anda mengisi pengembangan konten seperti ini kira-kira. Nanti mengisi nama, kemudian kelas itu ya. Kemudian linknya nanti Anda masukkan dulu kegiatannya. Setelah membuat konten pendek maupun konten panjang, Anda masukkan ke Drive. Kemudian linknya Anda kumpulkan di sini. Ada 5 konten pendek dan 5 konten panjang. Di sini linknya saja. Nah, setelah itu disubmit. Berikutnya, rekan-rekan silahkan melakukan cek plagiat menggunakan software cek plagiat yang contohnya ada di sini. Kita menggunakan cek plagiarism X ya, cek plagiarism. Nah, ini sebagai tata caranya. Namun karena memang jumlahnya yang kata, karena kita memakai versi yang gratis gitu ya, tentunya tidak bisa seluruh makalah bisa dicek. Tentunya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu menyebabkan kita harus mengeceknya secara bertahap. Jadi tidak keseluruhan makalah ya kita bagi dalam beberapa, itu tergantung dari jumlah maksimalnya. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan nanti melakukan cek plagiat, tentunya karena misalkan konten panjang gitu ya, antara 1000 sampai 2000. Nah, itu berapa? Mungkin satu paragraf itu satu kali cek, atau kita ngambil seratusan, kita cek 10 kali atau 200, tergantung nanti di sana. Kira-kira sekitar 500-an kalau tidak salah, 500-an kata gitu ya. 500 kata berarti kalau 1000 ya 2 kali, atau bagaimana nanti dicek saja. Nah, setelah itu karena ini bertahap, maka teman-teman harus membuat folder gitu ya, membuat folder untuk mengumpulkan cek-cek plagiat yang jumlahnya bertahap seperti tadi. Jadi jumlahnya, karena dalam satu artikel bisa 2, 3 atau bahkan 5 gitu ya. Nah, itu dikumpulkan. Nah, itu dikumpulkan membuat folder seperti ini. Jadi ya pengembangan konten nanti rekan-rekan membuat folder untuk makalah panjang nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada cek plagiatnya. Usahakan tidak ada plagiat ya, atau 0 gitu ya. Usahakan. Nah, di sini ada makalah panjang 1, misalnya judul yang pertama, itu coba dimasukkan semuanya. Jadi misalkan berapa kali tahapan gitu ya untuk melakukan cek plagiat, dikumpulkan dalam satu folder ini, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu rekan-rekan mengumpulkannya juga sama gitu ya, juga nama, NIM, kemudian kelas gitu ya, dan kemudian cek plagiatnya
foldernya. Jadi yang dikirim adalah link folder, tapi yang bisa dibuka ya teman-teman. Jangan sampai link foldernya tertutup. Kasihan co-foundernya ya. Co-foundernya harus bisa membuka ini. Ini sama nanti juga harus diberikan yang sama kepada co-founder. Jadi ini dikumpulkan, tapi ini adalah folder ya, folder yang isinya cek plagiat yang bertahap itu. Kecuali teman-teman nanti berlangganan cek plagiat yang tidak free gitu ya, itu bisa dicek semuanya lah. Tapi itu nanti permasalahannya kan harus membayar, jadi tidak perlu kita pakai yang gratis saja walaupun jumlahnya terbatas, toh bisa dilakukan secara bertahap. Jadi dimasukkan ke folder ya teman-teman. Jadi berapapun jumlahnya cek plagiat nanti rekan-rekan masukkan ke satu folder sehingga nanti foldernya yang bisa dicek. Nah setelah itu rekan-rekan, rekan-rekan berikan link dan semuanya kepada co-founder gitu ya. Co-foundernya dilakukan penilaian. Nah, co-founder melakukan penilaian dengan nanti kita berikan linknya sama ya untuk komentar cek panjang dan juga komentar makalah pendek. Intinya sama gitu ya yang dinilai. Karena teman-teman co-founder itu juga melihat juga hasil cek plagiat, tentunya akan bisa menilai itu ya. Penilaiannya tentang ini ya, kesesuaian makalah pendek dengan tema web pribadi apakah sesuai atau tidak. Kemudian Anda bisa memberi poin 1 sampai 5 gitu ya. Dari tidak sesuai menjadi sangat sesuai. Berikan komentarnya ya, 20 sampai 50 kata untuk tersebut. Jadi ini untuk satu makalah dengan judul yang ditulis. Misalkan makalah yang pertama itu judulnya adalah kebohongan anak 13 tahun misalkan itu ya. Nah, judulnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan itu maka ini adalah satu-satu ya, satu-satu. Artinya makalahnya satu-satu. Tidak bisa semuanya untuk penilaian ya. Jadi satu makalah pendek satu, makalah pendek dua, hingga sampai Anda memasukkan makalah pendek yang kelima. Tentunya Anda co-founder ditulis saja ya nama temannya yang jadi founder Anda gitu ya. Anda kan jadi co-foundernya. Jadi dimasukkan saja namanya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti rekan-rekan submit gitu ya untuk yang makalah pendek. Jadi 5 kali kegiatan ini. Jadi menilai 5 kali makalah pendek. Pun juga sama, itu rekan-rekan melakukan penilaian terhadap makalah panjang sama juga intinya gitu ya. Jadinya salah satunya nanti adalah kualitas dan orisinalitas gitu ya. Itu nanti kita ambil dari plagiat. Rekan-rekan bisa mengecek hasil plagiat founder gitu ya. Nanti bisa memberikan komentar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rekan-rekan, ini merupakan tata cara hingga ini nanti bisa dipublish. Jadi untuk kegiatan minggu ini, teman-teman upayakan ini sudah selesai pada pengembangan makalah pendek dan panjang dan sudah dilakukan plagiat sehingga di pertemuan berikutnya itu kita sudah melihat hasil penilaian dari co-founder. Jadi penilaian terhadap co-founder sudah dapat kita ambil, kita lihat dan kemudian kita analisis. Selanjutnya kita di tahap berikutnya tinggal melakukan publikasi. Publikasi yang kemarin adalah untuk launching ya toh. Anda mengenalkan webnya. Demikian teman-teman penjelasan saya. Jika ada kurang jelas nanti silahkan rekan-rekan menuju ke WAG atau WhatsApp grupnya supaya nanti kita bisa segera melakukan kegiatan, sudah bisa melakukan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang mungkin masih bingung. Ingat teman-teman, ikuti petunjuknya, kemudian buatlah pengembangan pendek dan panjang untuk konten dengan jumlah yang pendek 100 sampai 200 kata dan panjang 1000 sampai 2000 kata. Dan jangan lupa dilakukan cek plagiat, kemudian cek plagiatnya dimasukkan ke dalam foldernya rekan-rekan unggah gitu ya, linknya diunggah. Setelah itu biarkan
co-founder melakukan penilaian. Nah, penilaian dari co-founder ini penting sekali untuk teman-teman bisa merefleksi apakah kegiatan, apakah pengembangannya sudah bagus atau tidak. Tentunya nanti teman-teman berikan secara manual gitu ya. Jadi yang ini yang dikumpulkan nanti teman-teman harus memberikan linknya secara manual, mulai dari link yang link makalah panjang dan pendek hingga ke linknya untuk penilaian, untuk plagiat, untuk cek plagiat. Demikian teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Salam sehat dan semoga kita selalu diberi berkah. Terima kasih rekan-rekan.